Halo Baladis, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Balik lagi sama aku Fauzi di short video Paradigma. Sebelum masuk pembahasan, aku mau nanya dulu deh. Gimana sekolahnya? Gimana kuliahnya? Atau mungkin kerjaannya? Pokoknya aku doain semoga semua lancar-lancar ya. Dan kalau kegiatan kita lancar, semoga aja kesehatan kita juga baik. Entah itu kesehatan fisik atau kesehatan mental. Kesehatan mental jadi isu penting yang banyak dibahas belakangan ini. Perubahan sosial yang begitu cepat, perubahan gaya hidup, modernisasi teknologi informasi, menyebabkan individu harus menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan kebutuhan yang menyertai. Perubahan bagi sebagian orang tidak banyak menimbulkan pengaruh, namun bagi sebagian lain dapat menimbulkan kecemasan, stres, bahkan depresi, atau mungkin yang lebih parah, gangguan jiwa yang berat. Penting bagi kita untuk menjaga kesehatan mental. Yap, kebutuhan untuk menjaga kesehatan mental sangat diperlukan oleh semua orang. Apalagi pada era pandemi seperti sekarang, yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Dan hal ini sebenarnya bukan menjadi penghalang untuk menerapkan pemeliharaan kesehatan mental secara mandiri. Kesehatan mental itu dapat terjaga dengan baik. Kunci utamanya ya ada dalam diri sendiri. Bentuk strategi untuk mengurangi atau menetralisir dampak stres yang muncul dapat dilakukan dengan metode coping. Nah, salah satu coping yang efektif untuk dilakukan dalam mengurangi stres adalah self-healing. Mungkin kalian juga udah sering banget kan dengar tentang self-healing, dan mungkin beberapa dari kalian juga udah pernah menerapkannya. Jadi self-healing merupakan metode penyembuhan secara psikologis dengan mengeluarkan perasaan dan emosi yang terpendam dalam tubuh kita. Dilansir dari Psychology Today, self-healing ini menjadi upaya yang dilakukan diri sendiri untuk menyembuhkan diri. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui penyebab luka batin atau psikologis yang kita alami. Ya, tujuannya untuk memudahkan proses penyembuhan luka itu. Jadi, self-healing juga memiliki beberapa tujuan. Di antaranya yaitu memahami diri sendiri, menerima ketidaksempurnaan, dan membentuk pikiran positif dari apa yang telah terjadi dengan tidak memaksakan. Gimana tuh maksudnya? Jadi artinya tuh jangan sampai jadi toxic positivity. Ketika berhasil melakukan self-healing, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih happy, lebih nyaman, lebih tegar dalam menghadapi kesulitan, mampu menerima kegagalan, dan tentu acceptance juga terhadap trauma di masa lalu. Sehingga kita bisa berdamai dengan hal itu. Nah, terus bagaimana sih cara self-healing itu sendiri? Sebenarnya setiap orang punya cara sendiri dan cara masing-masing untuk menyembuhkan diri. Tapi di sini paradigma ingin berbagi sedikit mengenai cara-cara self-healing. Yang pertama, forgiveness atau memaafkan. Forgiveness ini adalah kondisi di mana kita berproses untuk melepaskan kemarahan, dendam, dan rasa nyeri akibat hal apapun. Yang mungkin hal itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dengan adanya forgiveness ini, maka kita dapat melepaskan segala emosi negatif agar tidak berlanjut terlalu lama. Karena sebenarnya, energi yang kita keluarkan untuk tetap menyimpan kebencian atau dendam, dengan energi yang kita keluarkan untuk memaafkan, akan sama besarnya. Hanya mereka memiliki arah yang berlawanan. So, kamu tinggal pilih mau pilih yang mana. Mana yang sekiranya bakal dampak positif, dan mana yang sekiranya bawa dampak yang kurang baik buat kamu. Ya, meskipun kita tahu bahwa proses memaafkan ini pasti nggak akan mudah. Nggak akan pernah mudah dan nggak akan pernah singkat. Tapi setidaknya kita perlu untuk mencoba. Yang kedua, gratitude atau bersyukur. Kebersyukuran ini merupakan sikap positif seseorang selama kehidupan. Sikap positif tersebut tumbuh dengan bersyukur tentang apa yang telah terjadi dan dimiliki selama ini. Bahkan bersyukur atas apa yang mungkin tidak kita miliki. Jadi bersyukur ini bukan hanya ketika kita mendapat sesuatu yang besar, sesuatu yang sesuai dengan harapan kita, tapi terkadang dengan hal-hal kecil, seperti misal masih bisa bernafas, masih bisa senyum tiap pagi ketika ketemu tetangga, bahkan terhadap suatu masalah yang mungkin sedang menimpa kita. Kadang emang ini hal yang kita lupa untuk bersyukur, meskipun emang nggak mudah ya. Yang ketiga adalah positive self-talk.
Positive self-talk adalah dialog yang terjadi pada diri sendiri secara eksternal ataupun internal mengenai dunia atau diri sendiri secara positif. Di mana positive self-talk ini dapat meningkatkan motivasi kerja dan motivasi hidup yang lebih baik. Positive self-talk ini memberikan manfaat untuk mengubah suasana hati menjadi lebih baik, karena banyak hal positif yang terjadi pada diri kita. Positive self-talk ini juga bisa kalian gunakan sambil kalian memeluk diri kalian sendiri. Hargai diri kalian sendiri yang udah berjuang sejauh dan semaksimal ini. Ini akan memberikan vibes yang lebih positif dibandingkan kita terus nyalain diri sendiri, nyalain lingkungan, marah terhadap situasi, dan terus-menerus merenungi nasib. Apalagi sampai protes pada sang pencipta. Kalian bisa ngomong di depan cermin sambil menatap diri kalian, dan katakan terima kasih sudah berjuang dan bertahan sejauh ini. Nah, segitu aja yang bisa aku bahas mengenai konsep self-healing. Semoga dengan apa yang udah aku bahas bisa nambahin saya kamu semua. Dan kalau kamu ngerasa emang masalahnya nggak selesai dengan self-healing, ada baiknya kamu cari pertolongan yang lebih profesional, seperti psikolog atau psikiater. Oke? Makasih semua yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Jaga kesehatan, tetap semangat. Aku pamit. See you in the next video. Bye now.